pas ngelihat gitu kita tuh berapa kali berhenti sampai. Jadi kalau kita jalan mendekat Bang, itu bangunan kan dari pintu masuknya udah kelihatan megah banget ya. Begitu kita makin makin megah lagi kayak "Ih, keren banget." Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Sahabat Next One, kita kembali berjumpa pada program catatan seorang jurnalis TV One. Kali ini kami mengundang salah seorang jurnalis yang juga sebagai ibu rumah tangga. Namanya Nabida Putri, yang belum lama berkesempatan meliput ulang tahun India yang ke-76, yang mana juga dihadiri oleh Presiden kita, Presiden Prabowo Subianto. Halo Nabida. Aduh, Bang, deg-degan. Oh, udah dekan, kenapa? Aduh, sama Pemret gitu, gimana agak-agak tegang saya. Nabida adalah seorang jurnalis yang berada di belakang layar. Kali ini dia kita tampilkan di layar, di channel Next One. Iya. Nabida, apa yang dipetik pada saat perjalanan Nabida ke India, terutama meliput perayaan HUT kemerdekaan India ke-76 atas undangan pemerintah India melalui Kedubes India. Terima kasih kepada Kedubes India di Jakarta. Iya, itu tuh jadi untuk saya tuh berangkat sekitar bulan Januari akhir tahun 2025 tahun lalu. Itu benar-benar agak kaget juga sih. Oh iya kita ke India, oke sip gitu ya. Terus udah gitu ngeliput hari Republic Day gitu kan. Pas saya baca-baca, saya searching Republic Day apa sih itu hari jadi India. Di situ tuh suka ada pawai yang rame banget, orang-orang India tuh pasti antusias banget. Kan menarik banget nih kan gitu kan. Terus akhirnya saya berangkat sama teman-teman dari kedutaan India, disambut sama pihak Kementerian Luar Negeri sana kan. Ada beberapa rekan-rekan dari Indonesia juga semuanya. Delegasi Indonesia kita bilangnya di situ. Terus pas hari hanya itu, belum. Pas saya sampai di Indianya itu tuh saya pikir tuh kan India itu saya pikir panas gitu kan ya Bang. Wah panas sih pas ini, aduh salah mestinya nggak usah bawa inilah ya gitu kan. Terus sempet pas mau jalan diingetin sama pihak kedubesnya. Di situ dingin loh Mbak katanya, bawa sial gitu kan. Wah masa sih, pokoknya ngeyel lah ya karena kan kalau kelihatannya kan kayaknya panas gitu kan. Pas nyampe sana, oh my God, beneran Bang. Dingin Bang. Ya Allahu Akbar gitu. Jadi saya ingat banget ketika itu kan pas hari-hari Republik Day-nya itu. Jadi tuh dijemput kita tuh pagi-pagi sekali. Karena kan checkpointnya banyak. Nggak cuma satu, ada kali 5 kali ya kurang lebih. Jadi kita semua tuh jalan kaki. Lumayan jauh. Dan pas jalan kaki itu keluar, wah anginnya. Wah dingin ya gitu kan. Terus hari kita jalan kaki, di situ kita papasan sama warga-warga semuanya pada jalan Bang. Wah pada semangat lah gitu kan, pada mereka yakin kayak yel-yel gitu lah ya pakai bahasa India saya juga nggak ngerti, cuma kayak patriotis banget lah ya. Terus udah tuh akhirnya tuh kita sampailah di tempat yang disediakan buat kami ya di dalam. Jadi itu nanti pawainya itu agak panjang dari istana saya lupa namanya bahasa ini, dari istana sampai ke monumen. Di situ saya di situ semuanya sama teman-teman delegasi Indonesia di situ. Dan pas berlangsung tuh keren banget. Keren. Dimulainya tuh sama ada pesawat gitu kan terbang. Terus dia ngejatuhin bunga-bunga gitu. Wah, gila keren banget gitu kan. Wah, keren banget gitu. Ini namanya wow banget pembukaannya. Terus habis itu datang tuh rombongan kehormatan mereka yang diundang, petinggi negara, Presiden Prabowo. Wah bangga dong kita kan sebagai Indonesia. Wah ada Pak Prabowo. Terus ada di big screen-nya kan. Wah keren banget pokoknya, kayak bangga banget gitu kan. Karena juga ada penampilan Pak Prabowo juga, ada penampilan juga dari kita menyambangkan penampilannya dari TNI juga. Betul. Jadi gimana tuh? Kami menyanyikan lagu Maju Tak Gentar. Maju Tak Gentar. Ya, Maju Tak Gentar. Jadi atraksinya gimana? Atraksinya tuh ketika itu buat menarik semua penonton. Menarik banget. Jadi ada tuh delegasi keluar kan yang TNI, marching band-nya. Udah kedengeran tuh dari sayu-sayu suaranya tuh kan.
kayaknya udah kena nih lagu nih Majuta Gentar gitu kan. Pas maju, wah itu tuh yang pasukan TNI-nya itu mainnya keren banget bang. Lagunya keren, kita jadi Majuta Gentarnya tuh kayak gimana gitu. Gimana kita sebagai Indonesia denger lagu itu Di luar di negeri. luar negeri, di India gitu kan, di negara orang. Terus, wah keren banget, udah gitu. Tentaranya tuh TNI-nya juga mainnya tuh semangat banget. Ada yang saya nggak lupa tuh itu pasukannya megang itu loh bang, bass drum. Pilih, wah saya rekam, wah terus saya liatin ke anak saya. परंपरागत रामायण की गाथा में जहाँ भाव प्रेम और सद्भाव का दो महान चाहताओं का वर्णन जिसे हिंद महासागर ने जोड़ रखा है और पौराणिक संस्कृतियों ने आज पुराना रिश्ता आज एक नया अध्याय जोड़ा हुआ रामायण की कहानियों से ऐतिहासिक व्यापारिक Tapi yang benar-benar tak terduganya ketika lagi nonton pawai itu hawanya dingin banget. Masya Allah, teman saya ada sampai menggigil. Kan biasanya berangkat masih lihatnya kan lihat cuaca juga. Iya betul. Kayak kalau saya sama teman-teman yang lain udah persiapan, kita pakai baju double gitu kan, pakai baju. Cuma ada yang mungkin nggak menggigil kedinginan gitu kan. Dan makin ke siangnya tuh alhamdulillah sih mulai hangat. Terus udah gitu keluar tuh pasukannya India kan, ngeliatin alutsista mereka dari sebuah negara bagiannya tuh. Macam-macam dikeluarin lah. Bener-bener ya, luar biasa bang. Luar biasa. Pengen 17 Agustusan sini kayak gitu, kayaknya keren tuh bang. Mantep banget. Namida Putri ini, sahabat Next One biasanya pendiam. Tapi begitu pulang dari India kok bergerak-gerak apa pengaruh nggak itu? Bisa nari nggak nari dia? Tapi susahnya gimana ya? Pas diajak ngomong kok itu iya Gini-gini. apa enggak? Maaf. Saya bukannya gimana-gimana, cuman kayaknya tuh kadang-kadang ya emang udah bawaan aja. Selain meliput Oh iya Republic bang, Day, sorry, ada satu yang benar bikin saya tuh bangga. ya, Jadi di acara itu. setelah Di- acara di- itu, setelah acara itu kami wartawan Indonesia kan pada keluar tuh. Terus ada seorang ibu-ibu, "Hai, kalian dari mana?" gitu, pakai bahasa Inggris. "Indonesia." "Wah, Indonesia, Mr. Prabu." "Hah, kok tahu?" Terus dia jawab apa? "Wah, hebat." Dia cuma bilang gitu doang sih bang. Cuman kita semua sampai takjub gitu loh. Wah, hebat sekali. Jadi Pak Prabowo dikenal sekali di Ada posternya bang. oleh poster. Ada posternya pas untuk penyambutan gitu, kita sampai wah gitu loh. Berarti kan hubungan Indonesia India tuh emang dari tahun Memang. 45 tuh yang udah oke banget Iya, gitu kan. Dari zaman Pak Karno sama Pak Nehru ya. Iya betul. Itu ya berlangsung lama. Iya. Dan juga hubungan kebudayaan kan juga berjalan ya. Iya. Ya gitu. Di selain meliput Mm-mm. ya Independence Day lah atau hari kemerdekaannya Mm. atau hari jadinya India, Mm-mm. Putih kemana aja? Satu nih kalau ke India mesti banget kudu kalau kata kita bilang ya ke Taj Mahal. Taj Mahal. Waduh. Apa yang ya saya pernah ke Taj Mahal. Betul. Apa yang Putih petik dari seorang di Taj Mahal itu? Apa karena ini? Taj Mahal. Saya Atau bercerita lah. Pasti baca story-nya kan, Iya, story-nya betul, soal Taj betul. Mahal itu Iya. apa? Saya tuh kan taunya Taj Mahal itu kan cuma dari buku dong Iya. ya kan. Di buku tuh katanya monumen cinta abadi gitu kan. Cinta abadi kayak kalau lihat dari buku gitu lah ya pasti ini. Terus akhirnya pas hari itu diajak kita pagi-pagi berangkat naik bis ke Taj Mahal dari Berapa lama? Delhi 4 jam. 4 jam. 4 jam. Dari gelap sampai terang, udah nyampe kan jauh juga Jauh, gitu iya. kan ya. Terus akhirnya pas sampai sana itu tuh lagi rame banget. Suasana rame banget, crowded, banyak orang-orang pakai sari gitu kan. Terus datanglah itu pemandu wisata kita. Dibilang "Hai, selamat datang. Kalian datangnya tepat sekali. Hari ini tuh hari perayaan kematian Syekh Jahan." Syekh Jahan. Betul. Jadi nanti kalian dapat kesempatan untuk ke makam aslinya. Iya. Ke dalam tuh. Betul. dalam Kan ke saya bawah. mah kan nggak tahu ya. Iya. Saya pikir, oh jangan-jangan bukannya itu yang di dalam yang di itu gitu kan. Ntar ada lagi kata teman saya tuh. Oh gitu. Akhirnya udah tuh. Akhirnya kita datang ke sana. Bener sih bang. Saya Pas- pernah itu. Saya pernah ke Taj Mahal. Iya. Pas kita ngelewatin gerbangnya tuh pak. Gerbangnya gede, jalannya panjang. Jalannya panjang. Panjang terus ke dalam. Betul. Dari depannya aja gerbangnya tuh. Wah, kita tuh udah
Foto-foto mulu dia kerjaannya kan, Oh iya, berhenti mulu indah, sampai indah. diingetin, ayo cepetan jangan foto-foto mulu gitu kan. Oh iya 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 jalan. Nah pas kita ngelewatin gerbang masuk kayak itu bang, itu kelihatan tuh namanya Sungai Surgawi. Sungai Surgawi. Di ujungnya Taj Mahal. Taj Mahal. Masya. Di sebelahnya itu. Terus waktu itu lagi cerah bang, Oh. jadi ping putih banget, Putihnya kelihatan. berkilauan. Berkilauan. Masya Allah. Wah. Gua Jadi bilang telaganya juga. iya, Wah, sungainya pun lagi bagus gitu. bagus. Mungkin karena lagi perayaan Hari Kematian, jadi sungainya lagi perfect-perfectnya gitu kan. Pas ke situ, Ya memang salah satu ikon kunjung wisatanya India ya salah satunya Taj Mahal. betul, betul. Tapi monumen cinta. Kalau Putri melihat Syekh Jahan, pengen nggak punya suami seperti itu? Aduh. Jadi Taj Mahal itu emang bener-bener bentuk cinta sejati Shah terhadap Mumtaz Mahal. Mustaz Mahal. Ya, istri kesayangannya. Jadi istrinya itu kan si bapak Bucin lah boleh dibilang. bucin. Bucin. Bucin sampai dibikinin Wah, istana. Istana. Museum. Jadi dia bilang tuh, kata pemandu wisata Kak Cita, jadi ini dulu Taj Mahal bukti cintanya terhadap Mumtaz Mahal. Sebelum Mumtaz Mahal meninggal dia minta 4 hal katanya. Apa aja itu 4 hal? 4 hal. Apa aja tuh gitu ya. 1, buatkan saya tempat peristirahatan yang terindah. Oh, bagus. 2, jangan menikah lagi. 3, urus anak-anak. 4, sering-sering kunjungi makan saya. Masya Allah, bener-bener dijadiin sama Syekh Jahan Shah Jahan. Dia ngerahin 20.000 orang untuk kerja. untuk kerja. Belum 10.000 orang, 10.000 gajah untuk ngakut mual itu marmer. Marmernya. Dan tidak ada pahatan bang. Itu semua ukirannya itu semuanya mozaik pakai batu permata. Masya Allah. Zaman itu. Kebayang. Kebayang ya. Kebayang bang. Pas ngelihat gitu kita tuh berapa kali berhenti sampai wah. Jadi kalau kita jalan mendekat bang, itu bangunan kan dari pintu masuknya udah kelihatan megah banget ya. Begitu kita makin mendekat makin megah. Mendekat makin megah lagi kayak ih, keren banget. Kayak peribahasa love just for lover. Iya betul. Jadi segitu besarnya cintanya seorang Shah Jahan sama Mumtaz Mahal. Tuh. Pas masuk ke situ. Betapa kebayang nggak kecantikan Taj Mahal Iya. ya? Iya. Dia kan cantik-cantik juga. Betul. Nah, Itu meninggalnya karena anak ke-14 loh bang. anak Ke-14. Karena Oh. melahirkan anak ke-14 dia meninggal. oh anak dia 14. Keturunannya 14. Ya. Nah kayaknya begitu. Dari 4 poin itu kan baru dibangun 1. Abis itu jaga anak-anak. Jaga anak-anak. Terus sering mengunjungi. Sering mengunjungi makamnya. Terus apa? Terus satu lagi jangan menikah lagi katanya. Tapi abis meninggal nggak menikah lagi Syekh Jahan. Kalau saya baca dari sejarahnya sih tidak ya. Tidak ya. Tidak. Jadi dia benar-benar Komit komit sama janjinya sama istri tersayangnya itu. Pas masuk ke dalamnya itu kan udah tuh. langsung ke kubur dalamnya nggak? Iya, iya Kan karena agak dibesiin tuh agak. iya ketingkap masuk ke dalam iya. gitu kan. Itu karena dia itu monumen yang warisan budaya jadi kan banyak yang jaga tuh ya. Jadi agak-agak ketat lah, kita nggak boleh pakai sepatu. Oh iya memang bukan. Bukan. Sepatu mesti dilapisi. Iya. Pakai lapisan kan itu semuanya marmer. Marmer semua dari atas ke bawah semua bangunannya itu marmer. Kita turun ke bawah. Pas di bawah bang. Kita kan berpikir makam seorang Sultan Mughal dan istrinya tuh pasti megah, makan aslinya Biasa semegah. ya. Semegah museumnya juga ya. Pas turun. Masya Allah. Biasa. Biasa. Benar biasa banget. Biasa banget. Kayak makan kita biasa ya bang. 2 kilo. Wah makannya biasa banget. Bener-bener biasa banget makannya itu. Di situ karena itu hari peringatan banyak warga-warga lokal yang bawa itu kan kayak tudung untuk menutupi makam itu kan. Dan wah kita cuma nggak boleh lama-lama di situ. Nggak selama di dalam itu Putih ngelihat selain ke makamnya terus lihat ornamen-ornamen yang lain. Iya karena kan salah satu yang bikin kita terpukau itu kan kaligrafi Al-Quran. Jadi itu emang Muslim ya kayaknya. Jadi semuanya itu Al-Quran. Di Taj Mahalnya itu ada ukiran Al-Quran, ada kaligrafi Al-Quran. Kalau lihat desainnya kayak masjid ya. Kayak masjid itu. Padahal masjidnya itu ada di sebelah sananya lagi ya bang ya. Di sebelah sana lagi masjid. Di situ kayak bangunan peristirahatan. Tapi dari gerbangnya itu semua kaligrafi itu udah ada.
Satu lagi Bang yang bikin kita semua amazed ketika ke situ. Simetris, Oh iya, presisi. presisi banget. Bayangin di tahun 1600 something bisa bikin bangunan segede itu. Itu bangunan tertinggi di India. Segede itu, semegah itu. Ya beda tipis dong sama Borobudur. Iya sih. Presisi juga, Presisi juga, makanya Borobudur. ilmunya tuh orang-orang dulu dari mana ya kalau dipikir-pikir ya. Si pegawai itu juga cerita, ini tuh presisi, kalau nggak percaya coba aja. Kamu kalau ke dalam lihat jarak lihat ke gerbang utama sama ke Taj Mahalnya. Pas foto di depan juga pas. Lurus. Ya, pas foto juga depan lurus. Lurus banget, sejajar. Nggak ada miring-miringnya. Wah, bener-bener deh. Itu terus ada kali ngambil foto 100 kali. Terus selain lihat ornamen soal kaligrafi yang lain ya. Kan si guide itu cerita mengenai sungai, sungai lambang dari Sungai Surgawi. Jadi itu cerita situ. Jadi di sini itu Kayak anggaplah surat Ar-Rahman tuh. betul. Di sini itu jadi anggaplah kita ini dari masuk ke gerbang, kita masuk ke surga gitu kan. Yang ke surga terus ke situ ada makam tempat istri tercintanya. Istri tercintanya itu sekarang udah berada di Taman Surgawi, tempat yang terindah. Aku sih nangkepnya kayak gitu ya. Itu sih yang paling berkesan banget di situ. Itu di dalam, di luarnya. Di luarnya, ketika sampai sana, jadi pas masuk pintu gerbangnya itu, Ya jalan tuh. jalan ya. Itu tuh sekarang tuh udah rapi Bang. Rapi. Dari dulu rapi. Tempatnya rapi. Iya, jadi rame karena Dari banyak. Dayana pas fotonya juga di sebelah Iya. situ. Jadi di situ tuh sebelum kita masuk ke kompleksnya Taj Mahal, kita tuh akan diperlihatkan foto-foto rekonstruksi renovasi Taj Mahal dari tahun ke tahun gitu kan. Di situ itu setelah tiket masuk, dan di luarnya itu rapi, ada toko-toko, tapi kita nggak mampir ke sana karena Di luar. Dulu udah di sih, luar. dulu nggak waktu itu masih belum ada seksama. Bahkan diperlihatkan sama guide-nya, ini dulu tempat penginapan yang belum, ini batu-batunya batu-batu dari 300 tahun yang lalu. Emang udah agak kelihatan lah ya memudar. Cuma tempat itu sekarang tidak jadi apa-apa, jadi kayak ini dulu ruangan penginapan untuk tamu-tamu sultan, baru ke sana gitu, baru ke gerbang utama. Luas banget Bang, Oh luas. luas banget. Jalannya kok dari depan tuh agak jauh. Luas. Kami tuh nggak sampai ngelihat masjidnya, kami waktunya sudah jam berapa ini, ayo buru-buru, ya sudahlah. Tapi kesimpulan dari melihat Taj Mahal itu apa selain cinta kasih seorang suami Dan ya, pengabdian seorang suami, dan betapa warisan budaya itu dilindungi sedemikian rupa. Jadi semua orang dari berbagai generasi, dari generasi dulu sampai generasi sekarang tuh tahu cerita Taj Mahal, bisa ngelihat sendiri bangunannya kayak apa gitu kan. Jadi itu tuh sejarah yang bisa diturun-temurunkan gitu sih Bang, kalau aku nangkap ya. jadi terus disosialisasikan Jadi sosialisasikan, betul. kepada berbagai generasi Betul. setelahnya. Selain ke Taj Mahal, Putih kemana lagi? Oh, di Delhi. Delhi. Di Delhi itu Delhi udah rapi belum ya? Kalau dulu masih bajai banyak tuh. Waktu saya ke sana masih bajainya banyak tuh. banyak taksi sekarang Bang. Taksi sekarang. Taksi banyak banget. Kijang juga banyak dong. Kijang Toyota Kijang banyak. banyak. Toyota Banyak. Kijang, tapi kemarin kayaknya saya lihatnya model-model lain yang masa kini kayak di Jakarta gitu loh Bang. Boleh nggak kalau ini? Lu kalau Zeli tuh kalau nggak jalan-jalan naik angkutan umumnya belum jalan-jalan. Oh iya, mesti naik bajai. Mesti naik bajai. Saya pernah naik bajai. Naik bajai. Pernah angkutan umum, kalau nggak, jangan kaget kalau ada sapi di atas. Bener kan? Kemarin nggak ada Bang. Tapi pas di deket mana, pas mau ngarah ke deket Arga, kayaknya ngelihat ada sapi. Sapi di dalam bus kan? Iya. Iya. Tapi kalau di Delhi sekarang udah metropolitan Udah rapi banget, iya rapi banget, udah kayak Jakarta rapi gitu kan. Nah saya sempet sama teman-teman ke namanya Humayun's Tomb. Humayun's Tomb. Iya, itu Berapa kayak lama dari Delhi? Jauh. deket Bang. Dekat. Deket. Jadi kita tuh naik apa ya? Bajai. Enggak. Kita naik, udah masa kini naik Uber Uber. ke sana. Terus itu tuh bangunannya mirip kayak Taj Mahal. Cuman dia itu emang
dibangun 50 tahun lebih dulu daripada Taj Mahal. Dia lebih India banget lah, dominan warna-warna tanah gitu kan. Tapi itu dengar-dengar konon ceritanya itu inspirasi Story-nya apa? Story-nya apa? Humayun. Kalau Taj Mahal kan Ada jelas ya. dibangun suami untuk istri tercinta. Kalau ini kebalikannya, dibangun istri tercinta untuk suami. Jadi itu makam kaisar Mughal keberapa ya? Kedua, saya lupa keberapa. Jadi kaisarnya meninggal, dibangunlah makam itu sama istrinya. Namanya saya juga lupa. Jadi bukti untuk cinta kepada suaminya, dia bangun namanya Humayun's Tomb. Itu kompleksnya luas Saya belum juga. pernah. Itu kompleksnya luas juga, Bang. Cuman emang kalau di sisi magnificent-nya macam apa? Wow. Kalau ini dia ya ikonik memang Taj Mahal, India ya Taj Mahal. Tapi itu sejarahnya sih di situ itu banyak, di situ itu jadi makamnya keturunannya Kekaisaran Mughal di situ semua kumpulannya. Yang di sini bukan di Taj Mahal ya? Bukan. Kalau Taj Mahal hanya ini untuk boleh istri bilang tercinta. kayak Imogirinya lah ya. Nah iya betul kayak Imogirinya di situ di Humayun's Tomb. Jadi di situ tuh kompleks pemakaman ini raja-raja di situ. Keren juga, Bang. Selain itu, Putih pergi ke toko buku yang dikunjungi Pak Presiden nggak? Nggak sempat. Nggak sempat ya? Nggak sempat padahal waktu jadi itu kan, dua ikon ini kayak yang sempat gitu. Yang saya sama satu lagi tempat diajak ke tempat kayak buat film dilihat bukan. Ngarep loh, Bang. Oh ngarep, tapi nggak ke situ. Enggak, cuman pas waktu Independence Day, waktu Republic Day, samar-samar MC-nya ngumumin ada artis masuk. Aku tuh lupa siapa. Sahrul kan? Ngarepnya bukan, tapi kayaknya perempuan. Tapi bukan Hema Malini. Tapi aku zoom gak kelihatan mukanya di situ. Seru sih banget tuh, pengalaman seru banget sih ke India, benar-benar. Salam ya. Putih, kita setelah dari India, sahabat Next One, kita ingin menggali Putri kenapa suka jadi wartawan? Atau kenapa terjun di bidang ini? Saya tuh sebenarnya dulu dari zaman sekolah SMA udah senang sama jurnalistik. Saya ikut majalah sekolah. Pas kuliah juga saya ikut jurnal kampus. Jadi yang kepikiran di kepala tuh gimana caranya biar bisa jadi jurnalis, udah gitu aja sih, Bang. Jadi ketika lulus saya ngelamar langsung jadi jurnalis. Gitu. Menikmati. So far menikmati sih, Bang. Jadi saya tuh dulu lama pas zaman jadi reporter 2 tahun di kriminal, terus sisanya saya kayak ikut bikin ini program-program feature, dokumenter. Saya lama di situ sebenarnya. Jadi melihat wilayah-wilayah baru, budaya-budaya baru, orang-orang yang dengan ceritanya masing-masing, itu tuh seru banget menurut saya. Ya. Itulah kekayaan dari para jurnalistik ini. Dia bisa berteman dengan banyak orang, bisa melihat berbagai peristiwa. Tapi sebagai Putih kan sebagai ibu rumah tangga juga kan. Iya, betul. Itu pekerjaan jurnalistik itu mengganggu atau bisa mengatur waktu. Yang dipilih misalnya pilih jurnalis atau jadi ibu rumah tangga. Aduh, gimana? Itu kayak milih. Itu bingung. Jadi anak saya 3 sekarang. Jadi dari kecil tuh anak-anak dari yang pertama sampai sekarang tuh udah dididik. Mama tuh kerjanya kayak gini gitu, banyak di luar. Ada waktu-waktu libur, kalian libur, mama enggak, mama mesti kerja. Kenapa? Ya memang kayak gitu kerjanya gitu kan. Yang tidak kena waktu. Iya, dulu apalagi pas zaman reporter tidak kena waktu. Karena namanya jaga malam kan, iya. Cuman ya ketika anak saya ngelihat saya waktu itu pernah nongol lah gitu kan. Oh, jadi dia ada mungkin ini kerjaan ibu aku gitu. Terus pernah aku ajak ke sini yang gede kan. Oh, ini tempat kerja ibu aku gitu kan. Jadi ya aku kenalin juga kalau beginilah kerjaan jurnalistik. Menarik sih. Karena ya yang kepikiran dari dulu sih pengen gitu aja sih, Bang.
Di sana pengen Terus jadi jurnalis. bagaimana mengatur waktu? Tapi udah teratur sendiri ya, udah ritme di rumah tangga dengan ini udah teratur sendiri. Atur waktunya, ya kalau dibilang strict gini enggak. Jadi aku sih biasanya sih kalau udah kerja ya udah kerja. Anak-anak kadang-kadang suka ngontrol anak-anak juga ya udah gitu kan. Cuman ya jalan sendiri aja sih, Bang. Nggak ada resep khusus. Alhamdulillah. Baik sahabat Next One, demikian cerita Nabila Putri. Kita jumpa kembali pada catatan seorang jurnalis TV One di episode yang akan datang, tentu dengan cerita-cerita menarik yang lainnya dari berbagai negara dan liputan TV menarik di dalam negeri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Nabila. Terima kasih.